dibujuk, akhirnya mau bang, mau tuh, oke pak gitu. Saya buka kuburan lagi, dibuka tuh pagi jam 8, kita warga yang lihat langsung, bener langsung. Dan ternyata bang, bener tali pocongnya itu lupa dibuka sama bokapnya. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang sebelumnya udah pernah diundang juga nih di Lentar Malam. Nah, kita sapa dulu aja. Di sini udah ada Bang Agung. Bang Agung, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Oke, Bang Agung, kali ini lo mau cerita pengalaman horor lo yang mana nih? Oke, buat yang sekarang ini gue mau cerita pengalaman horor yang ada di kampungan gue sendiri bang. Di daerah mana ini? Di daerah Kampung 200 namanya. Kampung 200? Ya, Kampung 200 di pertengahan kota. Dikasih gope kembalian tuh 300. Diserang satu masih ada 199. Iya bener. Nah Bang Agung, emang apa yang terjadi nih di kampung lo ini nih? Si Kampung 200 ini? Iya, jadi pernah ada teror yang berlangsungnya itu cukup lama sih. Ada sekitar 40 harian berlangsung teror dari pocong. Oh, oke. Jadi 40 hari teror pocong Iya, di kampung itu? 40 hari di teror pocong. Oke. Yang penasaran, simak videonya sampai habis. Dan buat kalian yang pengen jadi narasumber juga, sama seperti Bang Agung, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lentaramalam.id. Untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Agung, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai. Jadi awal kejadiannya ini, gue spill namanya dulu deh. Jadi namanya anaknya Doni lah kita panggilnya ya. Dia ini lagi ada di masa-masa kelulusan gitu. Terus ada acara dari sekolahnya dia, study tour gitulah, ke daerah pantai selatan gitu. Sebenarnya kepergian dia ke pantai selatan itu pun bukan tujuan utamanya study. Tujuan utama studinya dia itu sebenarnya ke candinya, ke study kan, study tour gitu. Hari dia mau berangkat itu orang tuanya dia sebenarnya udah ngelarang buat dia berangkat ke sana gitu, karena hari berikutnya itu dia mau ulang tahun gitu kan. Jadi orang tua itu bilang, udahlah Don, gak usah ikut, besokan kamu mau ulang tahun gitu. Tapi si Doni ini maksa ikut, terus bilang sama orang tuanya, gak apa-apa mah gitu, Doni ikut aja. Doni mau ikut, besok juga di rumah banyak orang, dibilang kayak gitu. Singkat ceritanya, berangkatlah yang anak sama teman-temannya. Jadi satu kelas gitulah yang seangkatan dia, berangkat ke sana. Setelah dari candi, terus yang tadi gue bilang itu dia ke pantai itu sebenarnya bukan tujuan utama, cuma karena di hiburannya anak-anak aja gitu, hiburan anak-anak. Sampai di sana itu mereka katanya main volley di pinggiran pantai, main volley di sana. Nggak sengaja bola yang mereka pukul itu ke laut, ke air gitu. Ke sana diambillah sama temennya. Padahal posisi dari si bolanya itu dari pengakuan saksi yang ada di sana ya, katanya bukan maksudnya kelontar jauh ke tengah laut, enggak. Awalnya katanya di pinggiran gitu. Cuma entah kenapa mungkin ke bawah air atau gimana, bola ini lama-lama ke tengah gitu. Tapi bukan tengah laut ya, maksudnya ketengahan lah gitu. Diambillah sama si anak satu ini gitu, si A lah gitu. Diambil sama dia, pas dia ngambil bola itu katanya penglihatan temennya kayak ada yang narik dia. Pas dia ngambil begini, ada yang narik dia dari dalam. Ditolong lah sama orang kedua, si B lah kita panggilnya ya. Ditolong sama dia, ketarik lagi sama si B ini. Jadi ikut ketarik gitu. Dia niatan nolong, mau narik tangannya si A, dia mulai ketarik. Ditolong lagi sama si C, ketarik lagi.
barulah si Doni ini orang keempat yang ketarik juga. Setelah Doni sebenarnya ada gurunya yang ikut narik buat nolong si Doni. Tapi waktu pas dia mau ditolong, si Doni ini bilang, udah pak nggak usah biarin, gitu. Si Doninya nggak mau ditolong sama gurunya. Akhirnya gurunya ngelepas dia lah gitu. Yang lu tahu nih ya, itu kenapa Doni bisa ngomong kayak gitu loh? Entah, itu pengakuan dari cerita gurunya dan gurunya. Iya. Oh mungkin udah bener-bener keseret banget kali ya? Bener keseret banget. Padahal secara logikanya ini si Doni ini salah satu murid yang katanya salah satu murid yang apa ya bisa dibilang kayak jago berenang gitu bang. Makanya waktu kejadian pun orang tuanya itu ya gak percaya gitu. Maksudnya ya gimana ya, maksudnya kayak anak gue juga berenang gak mungkin tenggelam gitu kan. Kayak gitu. Terus setelah si Doni kaseret ini bawa ini, laporlah para gurunya gitulah ke petugas pantai gitu ya. Petugas pantai dicari di titik mereka tenggelam itu nggak ada. Sampai ke beberapa meter itu juga nggak ada. Aneh maksudnya, padahal titik tenggelam itu bukan yang di tengah laut banget gitu kan, bukan yang maksudnya laut dangkal gitu kan, cuma maksudnya ya beberapa meter aja lah gitu kan. Cuma dicari di titiknya itu tuh nggak ada. 4 siswa ini sama sekali nggak ada. Akhirnya pencarian diperlebar, tetap nggak ketemu sama sekali. Terus sekitar malam itu katanya udah hubungin keluarganya. Tapi karena yang tadi gue bilang, si Doni ini anak yang jago berenang, jadi keluarganya ini ya optimis gitu. Anak gue jago berenang, nggak mungkin tenggelam gitu kan, orang tua bang gitu kan, paham lah gitu kan, nggak mungkin. Sampai akhirnya di keesokan harinya pasti dapat kabar kalau mereka itu belum diketemukan. Barulah di situ orang tuanya itu kayak mulai pesimis gitu kan, tapi tetap berharap katanya. Cuma ada rasa pesimis, nggak mungkin manusia sejago-jagonya berenang bisa bertahan di air selama ini gitu kan. Yang bikin gue merinding dari kejadian ini tuh omongannya Doni yang bener kejadian, yang dia bilang sebelumnya katanya, nggak apa-apa mah, besok juga di rumah banyak orang di hari ulang tahunnya dia kan. Nah akhirnya kan karena pencarian sehari itu nggak ada hasilnya, terus akhirnya udah menyebar lah gitu kalau kejadian si Doni ini tenggelam gitu. Nah kebesokan harinya tuh ya warga udah mulai datang ke rumah si Doni gitu buat cari info atau nungguin jenazahnya gitu, kan nunggu kabar segala macem. Kejadian dong dari apa yang Doni bilang gitu kan. Rumahnya bakal rame gitu. Tapi kita warga nunggu itu karena Doni ini bang, sebelumnya gue lupa. Doni ini gue itu kenal sama dia bukan yang kenal karena temen nongkrong bang. Apa tuh? Jadi cuma karena kenal say hello aja gitu. Gue kenal dia kenal gue, tapi cuma say hello aja gitu. Karena memang dia ini nongkrongnya ini sama teman-teman sekolahnya dia, nggak sama anak-anak kampung gitu kan. Nah singkat cerita lagi, nunggu seharian kita warga dapat info dari apa sih namanya Bapernas ya, tapi yang buat Tim SAR. Tim SAR ya, Timnas itu tuh dapat kabar dari mereka. Yang ketemu pertama kali itu orang yang pertama kali tenggelam, si A. Itu yang pertama kali ketemu. Jadi pertemuan si korban-korban ini bang, dia ini sesuai urutan mereka tenggelam, itu yang aneh. Jadi si A duluan yang ketemu, terus si B, terus si C, akhirnya baru si Doni ketemu, dia terakhir. Ketemunya di titik di mana nih? Jauh bang. Jauh. Pokoknya udah luar kota, pokoknya lah udah serius udah luar kota. Bahkan Doni ini bisa dulu malah tim SAR ini pun masih bingung gitu, kenapa Doni ini bisa sampai sejauh itu gitu. Pokoknya udah di luar dari kota si pantai ini. Gitu. Dan yang nggak habis pikir itu dia itu ketemunya itu berurutan dari urutan mereka tenggelamnya itu gitu. Itu pun gue bener-bener ngelihat langsung mayatnya dia bang. Bener-bener yang tadinya anaknya itu kurus gitu. Anaknya kurus banget gitu. Karena mungkin 4 hari ya hitungannya lah gitu, 4 hari di air. Terus juga laut juga udah bengkak, udah bau, udah yang anjirnya udah kemana-mana lah, udah bikin mual dan segala macemnya itulah gitu. Itu kedatangan mayat itu sore jam 4.
Jadi nggak langsung dimandiin, Hmm. masih di dalam rumah duka lah gitu. Dimakaminnya itu malam bang, jam 11-an, kayak jam 11 malam itu dimakaminnya. Gue sama teman-teman gue itu ikut buat nganter jenazah gitu lah. Dan ada cerita di sini bang, pengakuan dari teman gue yang ada di samping gue berdiri, ketika pemakaman si Doni ini, dia itu ngelihat ada si Doni tepat di makamnya dia, di samping makamnya dia pas udah pengurukan, berbentuk pocong, masih pakai kain kafan, apa namanya? Iya, Kapas, pakai kapas gitu. Jadi dia langsung megang-megang gue, balik yuk, kenapa? Udah balik yuk. Ngibrit gue diajak sama dia bang. Gue tanya, awal dia nggak mau jujur dulu tuh pada situ. Lu kenapa? Ada si Doni, Gung. Di mana? Di kuburannya gitu. Lu serius? Serius ngapain gue lari kalau gue nggak ngeliat apa-apa? Kata dia gitu kan. Di kuburan sampingnya. Iya, di kuburan tepat di samping kuburannya dia, pas pengurukan, gue ngeliat dia. Gitu kan. Merinding gue ikut bang. Akhirnya pulang lah. Dah. Terus dapat cerita lagi. Enggak bang. Jadi di sini udah sekitar berapa hari berlalu dari pemakamannya beliau kayak gitu. Kita dapat info itu dari kampung seberang. Jadi si Doni ini memang dia nongkrongnya itu di kampung seberang bang. Karena memang teman-teman sekolahnya itu anak-anak dari kampung seberang. Dapat info katanya dia ini, si Doni ini tuh neror orang sana. Cuma orang tuanya udah sempat ditegur, cuma orang tuanya itu nggak percayalah dengan cerita-cerita yang dikasih sama warga sana gitu. Nah, gua pun punya temen juga bang, anak sana, anak seberang itu. Jadi pengakuannya dia juga katanya pernah ditampakin sama almarhum katanya. Jadi ketika waktu itu katanya dia sama anak-anak tuh lagi pada main gitar malam lah gitu, kayak keamanan juga lah gitu, karena ngejagain kampung gitu kan. Jadi sebelum kedatangan dia ini bang gitu, selalu ada kecium bau bangke, selalu ada. Kejadian-kejadian yang gue dapat cerita dari teman gue ini, yang anak kampung seberang itu selalu dimulainya tuh dari bau bangke. Nah ini cerita dari teman gue dulu ya. Jadi pengakuan dia, awalnya tuh kalian ada yang nimpukin dia pakai batu kerikil. Tapi anak-anak tuh katanya nggak menghiraukan itu apapun itu nggak menghiraukan. Sampai akhirnya itu kecium bau bangke, yang mereka kira juga awal itu bangkai tikus atau kucing atau apalah gitu kan ya. Gak lama di situ, teman gue ini yang pertama kali ngeliat kalau si beliau ini ada di seberang jalan di pos kamling itu. Dari pos kamling dia ada di seberang jalan dengan muka yang udah busuk, hancur, keluar nanah. Dia bilang begitu pengakuannya sama gue. Ngibrit, anehnya bang, dari ada 6 orang kan di sana yang ngeliat cuma dia. Pas dia bilang sama temennya, pocong. Temennya satu pun gak ada yang ngeliat, cuma dia satu-satunya yang ngeliat. Sampai akhirnya dia tuh lari. Gak ada yang lihat sama sekali. Jadi sampai dia teriak pocong gitu, gak ada yang lihat satupun. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua itu teman sekolahnya dia, teman sekolahnya si almarhum gitu. Katanya ketemunya itu si almarhum ini karena memang katanya sering bertamu ke rumah dia. Ketok-ketok jam 2 bang. Ketok-ketok jam 2. Dibukain tuh sama anak. Pas dibukain sama tuh anak, si almarhum itu udah ada di depan gerbang. Tapi di sini almarhum itu dia mulutnya kayak mangap-mangap tanpa ada suara. Kayak minta pertolongan, gak ngerti juga sih, kayak minta pertolongan tapi nggak ngeluarin suara atau gimana. Pokoknya yang dia lihat almarhum ini katanya mangap-mangap itu mulutnya gitu. Dari kejadian-kejadian rentetan itu, sampai ketua RT di sana itu sempat bilang juga ke keluarganya si Doni ini buat dicek kuburannya. Karena orang-orang Indonesia kan masih percaya katanya kalau orang yang jadi pocong itu kan tali pocongnya belum kebuka. Itu mitosnya masih begitu kan, kayak gitu kan. Gitu. Tapi si orang tuanya ini gak terima sama apa yang dibilang sama orang kampung sebelah gitu kan. Dan yang bikin aneh, setelah dari sana, dari kampung seberang, berpindah ke kampungan gue bang. Berpindah tuh ke kampungan gue. Yang pertama kali ngeliat itu tukang sate. Tukang sate dia ngeliat, katanya dia lewat kuburan. Terus
dia ngelihat katanya ada kelinci di atas pemakaman, gitu kan. Anaknya disuruh nangkep kelinci itulah sama bapaknya. Gitu. Karena anaknya takut, akhirnya bapaknya nangkep sendiri. Pas ditangkap sama bapaknya, kayak gini, nggak taunya kepala pocong yang dia pegang, Bang. Pocong yang bener-bener kepala pocong dia pegang begini. Iya. Ngibrit lari, di situ ada gua, Bang. Gua tuh bisa tahu itu karena di situ ada gua. Jadi pas dia lari, gagu langsung bawa tuh orang. Gagu bukan maksudnya gagu, maksudnya dia langsung sakit gagu gitu. Enggak ya. Ya gua bisa ngerti juga dipegang begini sama dia kan gitu kan. Dia lari, ditanya sama orang kampung, nggak mau jawab sama sekali. Yang ngejawab itu anaknya. Sampai akhirnya dia pingsan, dibawa ke RS. Sampai hari ini tuh orang udah nggak pernah lagi balik ke kampungan gua. Kayak kejadian itu, padahal kejadian ini tuh 2016, Bang, 2016-17 kayaknya. Gak pernah tuh. Padahal itu udah langganan lah dia. Banget, Bang. Jalur dia lah. Jalurnya dia. Nah, enggak, sebenarnya gang makam Kobernya itu bukan jalur dia, Bang. Jadi di rumah gue itu ada Kober. Nah, di biasanya tukang jualan tuh harusnya dari sini. Paham nggak? Ini gang Kober nih ke Kober. Harusnya dari sini nih, tapi enggak tahu kenapa katanya dia tuh kayak ada yang ngebawa kayak ada yang ngebawa buat ngelewatin jalur situ. Itu pun katanya dia bingung anaknya. Makanya anaknya pun udah bilang katanya, "Pak, kok lewat sini?" Lah ini rumah rame deh, kata gitu. Udah lewat sini aja gitu. Sebenarnya enggak. Itu bukan jalur orang jalan emang. Bukan jalur orang jalan. Tapi dari mana lo tahu kalau sosok kepala pocong yang dipegang itu sosok si almarhum? Kuburannya itu si pocongnya ini ada di kuburan di atas kuburannya almarhum. Pas diceritain sama anaknya ya, Bang. Pas diceritain sama anaknya di sebelah mana gitu. Bapaknya ngeliat di kuburan itu, Bu, katanya yang kuburan baru, katanya gitu ya. Sebelah mana? Itu, Bu, yang deket got yang sebelah itu. Jadi dari situlah orang-orang tuh berprasangka ya itu dia gitu. Iya, kan. wajar sih, wajar. Wajar lah ya. Berprasangka kayak gitu. Nah, ketika bapaknya sadar, bapaknya masih panik gak sih? Itu kan situasi panik ya dia, makanya jadi gelagapan ya. Enggak, Bang, waktu kan tadi gue bilang, untuk pas setelah kejadian, bapaknya tuh kayak gagu, belum kayak begitu doang. Ditanya, "Pak, coba Bapak cerita dulu." Dikasih minum, nggak mau ngomong, nggak mau ngomong gitu. Oh, itu sampai setelah dia sadar pun jadi masih begitu? Iya, masih begitu. Jadi kayak bengong. Jadi bener-bener nggak bersuara, ditanya "Pak, coba cerita dulu, ngomong dulu," gitu. "Bapak tadi ngeliat apa?" Jadi yang ngomongnya anaknya aja gitu. "Bapak tadi ngeliat ini, Bu, ini," gitu. Anaknya aja yang cerita. Iya. Dari A sampai Z-nya gitu. Dia cerita, "Biasanya Bapak nggak lewat sini, Bu," gitu. Tapi nggak tahu kenapa Bapak tuh ngajakin aku tuh lewat sini. Memang sebenarnya itu bukan jalurnya dia buat lewat berdagang. Iya. Gitu. Oke. Sebenarnya. Lanjut itu tukang nasi uduk. Jadi yang tadi gue bilang ya, Bang, karena memang rumah gue pun nggak jauh juga dari pemakaman si Doni ini juga gitu. Jadi rumah gue tuh di depannya pemakaman lah gitu. Belakang rumah gue tuh pemakaman dia. Ada tukang nasi uduk. Jadi dia tuh memang kalau mau prepare dagang itu dari jam 2. Jalanan dia memang rumahnya dia tuh maksudnya kayak ini kan yang tadi gue bilang arah ke gang makam, ya kan. Nah, jalan lurus ini masuk ke bawah itu rumahnya dia, rumah si tukang nasi uduk ini. Oke. Paham ya? Gitu. Nah, di pinggiran jalan mau keluar ke arah dari gang makam itu, di pinggirnya itu ada kayak ini, Bang, meja yang buat tuang dagang itu. Meja kayu itu. Itu kayak meja buat gado-gado atau apa sih gitulah gitu. Awalnya dia nggak ngeh, Bang. Dia pas ngehnya itu kalau di sampingnya dia ada gituan itu pasti dehemin. Digituin. Dia mikirnya bocah gitu kan, nengok baru kiri itu bener-bener dia katanya ngeliat muka. Jadi dia ini memang si Doni ini bukan berarti ibaratnya biarpun dia nggak nongkrong sama anak kampungan, bukan berarti dia nggak dikenal, Bang, gitu. Nggak dikenal sama orang kampungan, dikenal tetap gitu kan. Nah, pengakuan si tukang nasi uduk ini katanya waktu pas dia nengok ke samping, mukanya si pocong ini berubah 2 kali, Bang. Hah? Serius, berubah 2 kali. Jadi berubah mukanya si Doni, terus nanti berubah mukanya langsung hancur. Gitu.
Kalau orang nggak ngeliat langsung mungkin nggak percaya gitu. Iya. Kan? Iya, tapi dia itu yang dia ceritain sama orang-orang gitu loh. Berarti si tukang nasi uduk ini sempat kayak tatap-tatapan agak lama gitu ya? Sampai bisa berubah 2 kali gitu. Si pocong itu keadaannya duduk di meja itu. Iya. Iya. Jadi dia berubah, makanya sampai akhirnya dia bisa tahu, misalnya bisa bilang itu Doni, karena memang katanya mukanya berubah dari si Doni langsung hancur. Gitu katanya. Gitu. Kejadian berikutnya itu gue ngalamin sendiri, Bang. Ini gue yang ngalamin sendiri. Ini gue ngalamin sendiri. Jadi gue kan anak nongkrongan juga. Jadi gue nongkrong di depan gang rumah teman gue, Bang. Di gang rumah teman gue, dan kebetulan di depan gang rumah teman gue ini memang ada rumah kosong yang udah lama terbengkalai lah gitu. Di samping rumah kosong ini ada pohon, kebun pisang gitu. Gitu. Nah, di dalam rumah teman gue ada yang nongkrong juga, abang gue sama yang lain. Gitu. Jadi gue nongkrong di gangnya nih, yang lain di dalam, gitu kan. Pas gue lagi nongkrong, lagi ngobrol-ngobrol, sama yang mereka bilang itu, yang katanya kecium bau bangke gitu. Gue penyium awalnya, gitu. Dan gue pun berpikir awalnya ya itu bangke tikus aja, gitu kan. Sampai akhirnya ada suara kayak jatuh kedebruk gitu. Yang awalnya gue sama anak nyangkanya itu pohon pisang jatuh dari belakang itu, karena memang ada kebun pisang gitu kan. Kita nengok begini, apaan tuh? Ngambang tuh orang, itu pocong. Ngambang, Bang, ngeliatin gue. Bener-bener mukanya tuh bener-bener ke kita, bener-bener ke bocah yang lagi nongkrong. Kita nengok bareng-bareng kan, dan anehnya semuanya ngeliat. Kalau yang pertama di kampung seberang itu kan yang lihat cuma 1 orang ya. Kalau ini gue lihat semua, Bang. Berapa orang pada saat itu? 7 orangan. 7 orang? Nah, gue inget banget. Ngelihat semua, Bang. Kita nengok begini, apaan tuh? Jadi kita kan nongkrong depan gang, tapi memang rumah kosong ini dia kan ada pagarnya. Iya. Ada pagarnya. Jadi kita nengok begitu, apaan tuh? Berdiri, Bang. Di belakang kita. Ngambang ya? Ngambang ya, di belakang kita. Nah, mistisnya, Bang, anehnya, kan tadi gue bilang ya, di dalam itu ada abang gue sama yang lain nongkrong juga kan. Jadi pas gue ngeliat itu sama yang lain tuh ngeliat itu, gue mau lari ke dalam, justru anak-anak yang dari dalam malah keluar, lari ngibrit juga. Awalnya gue nggak tahu tuh kenapa, gitu. Gue ditarik-tarik sama abang gue kan, udah lari ayo, kita lari. Dibawa gue ke alun-alun kota. Sampai sana abang gue cerita, kalau dia tuh digangguin pocong. Aneh, Bang. Aneh kenapa gue bilang aneh? Dalam waktu berbarengan, kita yang nongkrong di depan digangguin pocong, mereka yang nongkrong di dalam digangguin pocong. Jadi yang dari dalam kita nongkrong lari ke dalam, yang dari dalam lari keluar. Iya. Dari luar mau masuk ke dalam, tapi yang dari dalam mau keluar. Mau keluar gitu kan. Bebarengan tuh. Bebarengan. Ini yang aneh, Bang. Maksudnya anehnya pocongnya ini 1 orang yang sama kah? Atau beda? Sampai hari ini gue kadang-kadang kalau sama abang gue kalau lagi ketemu gitu kan. Ingat gak dulu yang kata kita digangguin pocong? Apa emang? Masih berpikiran gitu. Itu orang yang sama nggak ya? Gitu. Kayak gitu, Bang. Kayak masih suka kalau ada lagi ketemu lagi ngobrol gabut-gabut lah gitu. Iya. Suka ngebahas karena aneh. Maksudnya ini 1 pocong yang sama kah? Gitu kan yang gangguin kita dalam waktu sekejap namanya makhluk halus kan? Atau beda orang gitu kan? Tapi kalau yang lo lihat itu almarhum Doni. Ya, kalau gue bisa nyangkanya itu almarhum Doni, Bang, karena memang sebelumnya udah dapat cerita dari orang-orang. Oke. Kalau bentukannya tuh kayak gini. Oke. Kalau yang abang lu lihat sama. Jadi awalnya gini, Bang. Mereka ngelihatnya awalnya, jadi rumah temen gue ini sampingnya itu tembok pembatas. Nah ini, Bang, dari tembok pembatas ini, di belakang tembok pembatas ini ada kebun, di belakang kebun inilah kuburan Doni. Oke. Paham gak maksudnya? Iya. Di sini ada tembok pembatas tadi gue bilang kan. Di tembok pembatas ini tuh ada kayak pintu yang dari besi itu, Bang. Pintu jeruji tahu kan ya, gitu kan. Nah, awal anak-anak tuh juga nggak ngeliat langsung full badannya itu pocong, enggak katanya. Awalnya tuh kayak kain dulu, kayak kain gitu kan. Nah, abang gue memang juga bukan orang yang maksudnya bukan orang yang ngeliat gitu terus sekali 2 kali, dia juga tipe orang yang sering lihat gitu juga, Bang. Abang gue ini gitu. Dia udah nyangka nih gitu, apaan nih samping gitu kan ya gitu. Ditimbuk sama dia pakai batu. Digituin. Nggak kena gitu kan. Terus ngomong ke temennya, "Bob, tuh apaan tuh samping tuh? Coba Bob, lu rojok pakai bambu." Rojok lah sama temennya tuh, sama si Bobby. Nah itu dia lah, pas dirojok sama si Bobby, barulah nih pocong ke tengah-tengah pintu itu, Bang.
ngabrit lah di situ anak-anak. Itu yang versi abang lu sama temen-temennya ya? Dan bentuk fisiknya sama. Pas gue bilang, pas lihat gimana mukanya gitu. Lihat gak gitu. Ngelihat gue gitu, kayak si Doni itu gitu. Yakin yakin gue yakin si Doni. Karena memang cerita tentang dia ini udah menyebar kemana-mana bang gitu. Jadi kita udah tahu bentukannya tuh dia bakal datang kayak gimana. Dan dia dalam fisiknya seperti apa gitu kita tahu gitu kan. Aneh bang, maksudnya kok bisa di dua tempat yang berbeda dalam satu waktu gitu. Dan pada saat itu juga makanya bisa ngomong kalau itu almarhum Doni itu masih rame ya pada saat itu ya? Masih rame banget bang. Masih rame cerita itu ya? Masih rame banget. Kalau yang abang lu dan temen-temennya itu ngelihat semua juga? Ngelihat semua juga. Kalau itu total berapa orang kalau yang abang? Jadi ada 4 orang di dalam. 4 orang? Ada 4 orang di dalam. Semua yang lihat ya? Iya, semua ngelihat semuanya. Di kuburan ini kita nyebutnya kubir ya. Memang ada kayak balai gitu bang. Dan biasanya anak-anak tuh kalau main gaple, judi, gitu mabuk. Itu di situ. Dekat kubir. Dekat kubir tapi nggak tengah-tengah ya. Karena memang sebenarnya kubir ini bang, sebenarnya memang ada rumah warga juga kok. Biarpun gelap tapi sebenarnya di pinggir-pinggiran ada rumah warga juga gitu. Nah di sana itu ada kayak di dekat ininya ya, dekat balainya itu ada pohon-pohon bambu gede gitu, bambu gede gitu. Di situ bambunya itu kayak ada yang ngegoyang-goyangin bang. Pas kita lagi pada nongkrong lagi pada main gaple itu, ada yang ngegoyangin buah gitu kan, kayak gitu kan ada. Gak lama temen gua, Penjol, kita panggil Penjol lah. Temen gua si Penjol dia bilang gitu kan ya, kuntilanak noh. Gua pikir tadi bercanda. Si Penjolnya memang anaknya tipe orang yang berani bang, maksudnya kayak dia tuh nggak takut apa-apa. Woi, ada kuntilanak nih. Lu jangan nakutin Jol. Serius? Gimana? Tuh, tanya pohon bambu, tanya goyang-goyangnya. Serius, Jol? Iya, serius. Dah, udah jangan dipikirin, biarin. Lanjut main gaple. Terus ada yang nyaut begini, Bang. Ikutan. Gitu. Ada yang ngomong gitu. Ikutan. Tapi ngomongnya gede gitu. Ikutan gitu. Siapa itu? Ikutan. Apa 3 kali, Bang? Merinding gua bener. Nah, gak lama pas dibilang gitu, bau tuh. Bau bangke yang kayak yang pertama kali gue cium juga, bau. Cuma anehnya dia ini posisinya malah jauh bang. Si almarhum malah jauh, posisinya malah ada di tengah-tengah kuburan yang kita lihat. Kita nyari bang, kita nyari di situ. Kita nyari, karena memang dari kejadian sebelumnya juga kita juga ngerasain bau bangke dulu baru ngelihat sosok gitu kan. Yang kedua ini sama gitu kan, nyoba kayak dulu. Tapi kita nyari di situ bang. Kalau yang pertama kan gue nggak nyari kan, kayak apaan tuh, ngeliat gini baru ketemu gitu kan. Ini gue nyari. Jadi setelah nyium bau bangke gitu kan, itu kita cari bang. Kita cari area di mana nih gitu kan. Mana nih mau nongolin diri nggak nih ini? Ketemu, lihat ada tengah-tengah. Tapi bang di situ yang ngeliat cuma si Penjol sama abang gue. Sama abang gue, Penjol sama abang gue. Yang lain tuh bocah ada 10 orang lebih, kayaknya 10 lebih ya, 11-12an lah. Gak ada yang lihat. Cuma si Penjol sama si Jajang sama abang gue. Gue percaya sama dia bang, gak mungkin dia ngebohongin, maksudnya dia nggak ngelihat tapi bilang yang lihat. Gue percaya gitu kan. Tapi nggak lama bang, si pocongnya ini narik kaki gue bang, demi Allah. Pas gue mau pulang dari gue habis gue ngeliat pocong ini, gue balik tuh situ, aneh udah nggak baik juga lah, gue pikir udah nggak bagus nih gitu, gue balik ya gitu, udah balik gitu. Di situ gue tarik kaki gue bang. Gue nggak bisa jalan, jadi kayak ada yang ngengkolin kaki gue gitu. Tapi gue nggak ngeliat sosoknya, cuma kayak kaki gue tuh berat aja gitu. Kaki gue kayak berat aja. Kaki Agung berat. Serius? Iya. Baca-bacaan coba gitu. Abang gue sambil pelan ngomongnya gitu. Gak bisa, gitu. Masih berat. Itu beneran gak sih? Beneran berat tak? Udah gendongnya gitu. Itu abang gue saking panik juga bang gitu. Kayak bener-bener kayak narik kaki gue gitu. Apa gue aja ketinggalan sama anak-anak yang lain. Anak-anak udah di depan gue, sama abang gue masih di belakang gitu kan. Emang gue nongkrong dilindungi sama dia banget lah gitu. Digendong sama dia pun, masih berat gitu. Apa yang nangis gue bang? Gung, beneran gak? Demi Allah, berat nih kaki gitu. Kayak dia narik gitu. Udah pulangnya gitu. Bang mungkin dulu kita gitu. Ya udah. Bener bang, pas gue ke ustadz yang di daerah gue, rumah gue lah gitu. Itu bener gue ditarik sama si Ahmad bang. Kaki gue ditarik sama si Ahmad, gue gak tahu kenapa. Maksudnya
Gua sama dia pun gak deket, cuma sekedar kenal aja gitu kan. Gua bener-bener tarik bang sama dia. Selesai dari situ, karena udah banyak teror yang kita alamin warga-warga sana, akhirnya kita mutusin buat coba deh ngomong sama RT RW nih, gimana nih betul masalah desainnya gitu kan ya. Kayaknya nggak mungkin nih kalau misalkan emang nih anak ibaratnya talinya dilepas dia pada begini, dia begini gitu kan. Ya udah coba ngomong sama RT RW, kita ke Mas Doni, kita ngomong baik-baik lah sama keluarganya gimana baiknya gitu kan. Tapi tetap bang, bokapnya dia itu tetap bilang katanya, Pak, saya nggak mungkin ibaratnya bikin anak saya tersiksa. Bokapnya bilang kayak gitu. Terus RT RW bilang, Pak, yang saya mau tahu, Bapak ngebuka nggak taliannya? Pak, itu anak saya nggak mungkin Pak bikin dia tersiksa. Gitu-gitu mulu. Pak, sekarang begini aja Pak, kejadian kayak gini di sini tuh Pak, nggak cuma sekali. Jadi pernah bang, ada kejadian juga. Kalau ini dia tukang bubur ayam. Waktu itu dia tuh lagi masak bubur, tiba-tiba dia meninggal. Si tukang bubur ini. Nah, pas malamnya itu nyurupin tetangga gue yang si Ustadz yang tadi nolongin gue itu, nyurupin bininya dia. Katanya, kenapa kok saya masih hidup dikubur? Apa salah saya? Kalian jahat. Ngomong kayak gitu. Penasaran lah kan orang kampung. Dibongkar, nggak taunya bang, kuburan dia tuh nggak ada mayatnya dia, kedabau pisang. Serius. Isinya kedabau pisang. Nah, belajar dari pengalaman itu, makanya RT RW kita itu ngomong ke bapaknya si Doni, Pak, pernah ada kejadian kayak gitu Pak. Saya bukannya mau nuduh bapak sebagai orang tua atau gimana gitu. Kita apa salahnya Pak? Gitu kita cari tahu dulu nih akarnya apa gitu. Kenapa si Doni ini bisa segininya, maksudnya gentayangan di kampung kita gitu. Bikin resah juga Pak gitu. Dibujuk, akhirnya mau bang. Mau tuh, oke Pak gitu. Saya buka kuburan lagi. Dibuka tuh pagi jam 8, kita warga yang lihat langsung, benar lihat langsung. Dan ternyata bang, bener tali pocongnya itu lupa dibuka sama bokapnya. Ini alasan bokapnya doang atau memang jawaban realnya nih dari bokapnya? Kalau tali pocongnya itu enggak, belum dibuka. Itu udah kita bongkar bang. Iya, maksudnya tuh ini belum dibuka, terus bokapnya jawab apa? Bokapnya bilang, Pak, waktu itu saya tuh udah nggak tahu Pak, pikiran saya udah kemana-mana. Oke. Ini namanya orang tua kehilangan anak Pak, pikiran saya udah sepeleng. Udah ngabur Pak. Saya bener-bener nggak inget Pak, kalau ternyata tali pocong anak saya itu nggak saya buka. Karena seingetan saya Pak, tali itu udah saya buka, bener-bener saya buka Pak. Emang kayak gitu. Oke. Saya nggak ada dendam Pak sama orang-orang kamu, sama orang kampung gitu. Saya nggak ada niat kayak gini gitu kan. Nah, setelah kejadian setelah pembukaan si tali inilah, udah bang, udah nggak ada lagi teror, udah nggak ada lagi gangguan dari dia lah. Nah, dan sampai akhirnya warganya si Doni ini dia pindah dan nggak ada yang tahu pindah kemana sampai hari ini. Padahal dia tinggal di kampungan gue itu udah sekitar 20 tahunan lebih lah. Ya, jadi warga tuh sebenarnya nggak ada yang tahu juga, maksudnya dia pindahnya kenapa gitu kan setelah pembongkaran kuburan anaknya gitu kan. Cuma persepsi dari warga sih ya mungkin karena malu gitu kan, maksudnya yang tadinya dia udah ngeyel nih gitu kan, nggak mau mengakui tentang anaknya, tiba-tiba di pembuktian bener gitu kan, karena memang sebelum kampungan gua kan, kampungan seberang juga udah diteror kan gitu kan, udah teror dan udah coba buat ngebujuk bokapnya gitu buat cari tahu gitu kan, kayak gitu. Berapa hari setelah pembongkaran si keluarganya almarhum Doni ini pindah? Keesokannya Langsung? Iya, keesokan harinya sepindah dan barang-barangnya tinggal. Ditinggal barang-barangnya, nggak ada yang dibawa. Jadi mereka cuma bawa badan aja, karena memang jadi keluarga Doni ini cuma si Doni sama kakaknya cewek, jadi dia cuma berdua aja, jadi nggak ribet gitu. Nah itu tadinya itu gue juga sempat berpikir apa si bokapnya almarhum ini sengaja gitu. Ternyata kalau misalnya dari penjelasan sih nggak sengaja ya. Nggak sengaja. Karena gue pernah bawain cerita kalau nggak salah di segmen cerita horor dulu, itu emang ada orang tuanya tuh dia sengaja nggak bukain tali pocong karena untuk membalaskan dendam gitu. Iya. Itu pun yang dipikirin sama orang tua Doni mungkin bang. Dia mikirnya mungkin takutnya
orang-orang kampung itu nyangkanya buat balas dendam. Iya, iya. Padahal kan memang meninggalnya Doni ini kan bukan karena dibunuh, bukan karena maksudnya diapa-apain kan, karena kecelakaan, fix kecelakaan gitu kan. Tapi dari pengakuan dia sih memang katanya dia itu udah ngerti sih bang, namanya orang tua Iya, kehilangan anak laki-laki iya, satu-satunya. kacau itu. Dia itu udah di akhir ujung sekolahnya dia bang, kelas 3. Maksudnya kayak ngerti sih gua, ngerti maksudnya kayak Besokannya ulang tahun lagi ya? iya, ngerti sih gua maksudnya kayak udah orang-orang kampung pun menerima ya udah, nggak apa-apa gitu. Sebenarnya Pak. tanpa dia pindah pun seharusnya nggak jadi masalah. Iya, nggak jadi masalah sih harusnya. Nggak ngerti juga sih. Mungkin karena ngeyelnya sih ya. Mungkin menurut dia karena dia Malu udah jadinya. keras kepala. Keras jadi malu. kepala gitu. Itu tuh yang paling ngenes tuh ya. Besokannya si Doni ulang tahun nih. Itu bang, itu gua aja sampai sekarang maksudnya kalau masih inget itu masih merinding gitu. Maksudnya merindingnya itu apa orang meninggal tuh memang ada ini ya, ada apa kayak Pertanda. kan kalau orang-orang bilang katanya orang meninggal tuh pertanda ya dia mau meninggal tuh dari 40 hari dia meninggal kan. Sebelum meninggal katanya kan. Katanya gitu kan. Nah, itu salah satu Doni itu ngomong kayak gitu. Sama orang tua itu udah dilarang atau buat pergi gitu. Cuma anaknya ngeyel katanya. Terus bilang katanya nggak apa-apa mah, besok juga di rumah banyak orang gitu. Bener, tapi orang pada ngelayat. Iya, beda ya. Iya, beda gitu. Lu sebenarnya sih udah sepil nih. Anjay, sepil. Tadi gua sempet ngerasa tertarik sama cerita lu yang soal tukang bubur. Ini ada versi lengkapnya gak sih? Versi lengkapnya ada sih, Bang. Nah, tahan dulu. Lu kalau misalkan kapan-kapan kita ngundang lu lagi untuk ceritain si almarhum tukang bubur ini, bisa ya? Bisa. Karena orangnya dia kan udah gak keluarga juga, dia sendirian di sana. Jadi dia tuh perantau tapi sendirian, nggak bawa keluarga. Masih bujang. Oke. Masih bujang dia. Jadi gua spill nama aslinya pun mungkin nggak masalah sih. Oke ya. Jadi next kita undang lu untuk ceritain si tukang bubur ini. Iya. Boleh ya. Itu sempat jadi itu juga tuh. Wow, rame juga tuh. Rame banget bang. Dan you know bang, maksudnya kita udah nyangka lah yang tadinya orang terus nggak ada, berubah jadi keripik pisang, dan kita nyangkanya dia itu mungkin ikut pesugihan. Kita nyangkanya ya, kita warga ya. Gimana cerita lengkapnya nanti kita undang lagi Bang Agung. Dan buat kalian yang pengen tanya nih lebih lengkap lagi mengenai cerita yang tadi udah dibawain sama Bang Agung, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Bang Agung. Ada di mana Bang? Instagramnya di Agung Kartatian. Nah itu tadi untuk Instagramnya Bang Agung. Untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Yaudah, Bang Agung ada yang mau disampaikan lagi atau diceritain lagi? Gak ada mungkin ya, cuma pesan buat anak-anak yang nonton LM, karena gue juga penggemar LM nih, makanya gue bisa sampai di sini gitu kan. Ya jangan pernah takut sama yang namanya hantu atau setan lah gitu. Maksudnya justru yang gue tahu itu gitu, di dunia mereka itu kalau kita takut sama mereka, justru mereka makin berani sama kita. Tapi kalau kita berani sama mereka tuh makin takut sama kita. Karena biasanya makhluk halus itu kalau nampakin diri itu mereka tuh butuh energi yang tinggi. Jadi nggak semua makhluk halus itu yang gua tahu ya bang, dari buku yang gua baca, nggak semua makhluk halus itu bisa menampakkan diri dengan seenaknya dia. Ya udahlah, pokoknya makasih Bung, udah datang ke sini lagi, dan kita next kita undang lagi Bang Agung. Gua akhirin video ini, gua Jamal dari Lentera Malam dan Bang Agung izin pamit.